cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sekarang bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah kembali, beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak tanya dulu hari ini, apa kabar semuanya? Sekali lagi, kayaknya kurang semangat. Ulang lagi ya. Apa kabar semuanya? Iya, kakak percaya kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah bersuka cita kembali karena kita boleh beribadah sekolah minggu. Walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi kakak percaya bahwa kita semua bersukaria. Kita nyanyikan satu pujian, mari kita bersukaria untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kakak percaya semuanya pasti sudah semangat. Nah, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Ajarku Sembahyang. Semuanya dalam sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ajarku sembahyang dengan beriman. Ajarku cinta orang seperti Tuhan. Ajarku cinta orang terlebih Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami, Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Engkau berkati kakak-kakak Tuhan yang sudah terlibat dalam ibadah ini Tuhan. Kembalikan berkat-Mu kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa yang kami bawa Tuhan, karena hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan lebih bersuka cita kembali. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku. Aku bersuka cita dalam hatiku. Pujilah Yesus. Sekali lagi.
bisa. Semuanya bangkit berdiri, jangan malas-malas untuk berdiri memuji nama Tuhan ya. Semuanya silahkan duduk kembali. Semuanya sudah semangat pada pagi hari ini. Dan sekarang waktunya adik-adik kita siapkan hati kita ke bagian yang paling penting dalam ibadah ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebentar Kakak Jonathan akan memimpin kita dalam doa firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan satu pujian, ref dari satu pujian, yaitu Seperti Wanita. Semuanya dalam keadaan berdoa. Halo adik-adik, jadi hari ini kita akan mulai membaca Alkitab. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, lebih baik adik-adik siapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Sudah? Oke, mari kita baca Alkitab. Jadi pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di Kejadian
pasal 41, Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36. Oke, kita baca bersama-sama. Kejadian 41 ayat 1 sampai 36 yang berjudul Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi untuk kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhlah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu." Waktu itu, tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula, lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku
Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya adalah 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Kemudian ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu tidak akan kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Amin. Mari kita berdoa untuk mendapatkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Bapa pada siang hari ini Kau telah membukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman ini bisa menjadi sumber hikmat bagi kami untuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami berdoa, berkatilah guru sekolah minggu yang akan membawakan cerita. Biarlah hikmat-Mu dan perkataan-Mu Kau sampaikan lewat guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi adik-adik. Ada yang masih ingat tentang kisah Yusuf minggu lalu? Ya, hari ini kita masih akan belajar dari kehidupan Yusuf yang luar biasa. Adik-adik, dalam Alkitab ada kisah di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui mimpi. Oke, judul cerita kita pagi hari ini adalah Jadi Bintang. Apa adik-adik? Jadi Bintang. Pembacaannya ada di Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Oke adik-adik, walaupun perjalanan Yusuf sangat menderita sekali, dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual, bahkan dia digoda dan dikasih masuk ke dalam penjara, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut adik-adik. Karena apa? Karena dia percaya bahwa di balik semuanya ini Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya di dalam kehidupannya. Adik-adik, bukti karya Tuhan dalam kehidupan Yusuf ini adalah Tuhan memberikan dia hikmat untuk bisa mengartikan mimpi Raja Tanah Mesir pada saat itu. Ada yang tahu siapa Raja Tanah Mesir pada saat itu? Ya, namanya adalah Raja Firaun. Wah, adik-adik, Yusuf menghadap Raja Firaun. Kemudian Firaun menyampaikan isi mimpinya itu kepada Yusuf.
di mana Raja Firaun ini suatu kali ia bermimpi bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Lalu di sungai Nil itu keluar 7 lembu yang badannya gemuk dan 7 lembu yang badannya kurus, adik-adik. Kemudian apa yang terjadi? Lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk tadi. Nah, kemudian ia kembali tertidur dan untuk kedua kalinya Raja Firaun bermimpi lagi. Dalam mimpinya timbul 7 bulir gandum yang baik dan 7 bulir gandum yang kurus. Bulir yang kurus itu menelan 7 bulir gandum yang baik tadi, adik-adik. Dan setelah itu Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun tadi, adik-adik, di mana di setiap negeri akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Wah, cukup lama juga ya, adik-adik. Nah, dalam 7 tahun kelimpahan itu, Firaun harus menunjuk seseorang yang pintar dan bijaksana untuk mengumpulkan hasil makanan di tanah Mesir. Setelah itu adik-adik, ada yang tahu apa yang terjadi? Ya, Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas tanah Mesir karena Yusuf dianggap mempunyai hikmat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepadanya untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Yusuf telah menjadi bintang yang bersinar di antara banyak orang. Karena apa? Karena ia taat dan mendengar apa yang Tuhan mau untuk ia lakukan. Pelajaran hari ini mengajak kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun keadaan kita sedang susah, percayalah Tuhan bisa merubah keadaan yang susah menjadi baik, keadaan yang buruk menjadi keadaan yang membanggakan. Seperti Yusuf, Tuhan siap memakaimu untuk menjadi orang-orang yang hebat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi dapat adik-adik semua lakukan dalam kehidupan adik-adik seturut dengan kehendak Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami semua kekuatan untuk dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, semuanya sudah dengar firman Tuhan kan? Tadi judulnya apa ya? Coba kakak mau dengar dulu. Iya, judulnya yaitu Jadilah Bintang. Ceritanya tentang apa ya? Tentang Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu untuk ayat mas kita itu terdapat di Mazmur 113 ayatnya yang ke-7. Buka semua Alkitabnya. Mazmur 113 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama ya, semuanya membaca. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kita ulang sekali lagi.
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Semuanya sudah hafal kan? Nah, kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 113 ayatnya yang ke-7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Sekali lagi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan semuanya cerita firman Tuhan, dan kakak percaya adik-adik semua di rumah dapat menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita mengenai firman Tuhan yang tadi kita dengarkan. Nah, adik-adik, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, yaitu terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan setelah itu Kakak Catherine akan memimpin kita dalam doa penutup. Semuanya dalam sikap berdoa. Sekolah minggu hari ini, dan Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian di ibadah sekolah minggu. Tuhan, sepanjang minggu yang kami akan lewati ke depannya, kami percaya Engkau akan memimpin kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini menjadi berkat buat adik-adik dan kakak-kakak semua, dan papa mama yang menonton di rumah. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.
Salut, haleluya.